Ma'asyar hadirin wal hadirat sekalian jemaah Hidayatul Rahman Ibnu Mahdia. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, kesempatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan untuk mencari ilmu dan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari diberikan semangat kita untuk beribadah, semakin hari diberikan kekuatan untuk istiqomah, sehingga berharap kita semua, keluarga kita, atau kita menjadi orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan kebahagiaan bersama dan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak akan terbosan senantiasa kita aturkan hari baginda besar Nabi Muhammad SAW. Kita pun juga tak bosan untuk mengingatkan setiap kali kita hadir majelis taklim semacam ini, niatkanlah untuk kita menghidupkan dan melestarikan syariat dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, karena hal itu bisa menjadi satu tanda bagi kita untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW inilah yang kelak kita akan andalkan di hadapan Allah, karena akan menjadi satu sebab kita mendapatkan ma'iyah al-kubra, kebersamaan dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ikhtiar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar hadirin hadirat rahimakumullah. Tidak seperti biasa pada malam hari ini kita membahas tentang kajian kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Namun Al-Habib ingin mengulang kembali akan teori ilmu-ilmu di dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka Al-Habib membaca kita Al-Habib Sunnah di Nasail Mufidah karya daripada sedikit karya daripada Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang dikaryakan oleh salah satu santri beliau, Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf, tentang bab berpuasa. Insya Allah sudah pernah disampaikan setiap tahunnya, tapi karena ini ibadah sifatnya tahunan, ya kita buka kembali kenangan atau memori kita supaya nanti ketika datang bulan suci Ramadan kita benar-benar paham apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Yang pertama, kemuliaan bagi bulan suci Ramadan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW diriwayatkan bahwa man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, gembira saja, dakhala jannah, pasti akan masuk surga. Jadikan diri kita sebagai orang-orang yang bergembira ketika datang bulan suci Ramadan, bukan justru sebaliknya. Waduh, poso maneh beda. Nah, bergembira. Bahkan dalam satu kitab Fawaidul Mukhtarah, sama beliau karya daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menceritakan bahwa ada seorang majusi, orang majusi kafir ya, ketika anaknya itu makan di saat Ramadan, makan di halayak ramai, istilahnya terang-terangan. Sang anak itu kemudian diseret pulang, dimarahi oleh sang ayah dan istri, mengatakan, apa kamu tidak tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan di mana orang-orang Islam sedang berpuasa? Ini seorang majusi, bukan orang Islam. Dimarahi anak, kalau engkau mau makan jangan di luar, hormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Loh, berkat orang tuanya seperti itu, menghormati bulan suci Ramadan, imbasnya apa? Ketika orang tersebut sudah meninggal, mendapatkan hidayah masuk Islam. Dikala beliau meninggal, diimpikan oleh teman-teman muslimnya. Kemudian ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan untuk dirimu, wahai temanku majusi? Orang tersebut mengatakan, ghafarallahu li wa dakhala jannah. Allah telah mengampuni aku dan memasukkan diriku ke dalam surga.
Heran ini teman-temannya yang muslim. Tuh, ada sudah majusnya. Bukankah kau seorang majusi? Mana ada cerita orang majusi masuk surga? Iya. Beberapa saat menjelang ajalku tiba, Allah memberikan aku hidayah sehingga dua lisanku ini mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah. Dan setelah aku mengucapkan dua kalimat syahadat itu, aku meninggal dunia, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ditanya dalam mimpi, atas dasar apa? Ya namanya orang mimpi, Pak. Ya, mimpi itu lah bukan sangat diatur, bukan nonton rekayasa kan. Ditanya atas dasar apa aku mendapatkan anugerah meninggal dalam keadaan iman, husnul khatimah? Karena penghormatanku kepada bulan suci Ramadan. Setiap kali datang bulan suci Ramadan, aku perintahkan keluargaku untuk tidak makan di halayak ramai, menghormati kesucian daripada bulan suci Ramadan. Guru-guru niku dia mendapatkan anugerah Allah SWT, mati dalam keadaan iman husnul khotimah. Apalagi kita kaum muslimin. Maka dikatakan tadi itu man fariha bi dukhuli Ramadan, siapa orang yang senang, gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka dakhala jannah, dia akan mendapatkan satu peluang untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, hadis yang sangat masyhur, ma'ruf ya, lisa'imi farhatan. Bagi orang puasa itu diberikan oleh Allah dua kegembiraan. Yang pertama, idza aftara fariha. Puasa itu juga orang senengan. Yang pertama, ketika berbuka. Buka itu masya Allah, senangnya luar biasa. Ya, apa dia benci ngombe baju putih. Tapi lek puasa kaya buka, boten sami rasanya. Senang, nikmat, gelagap-gelagap itu nikmat. Iya kata, senang krungu adzan kok kaya dia bendinten. Tapi lek pas posoan krungu adzan maghrib, mencolot kakak, gak sing arek sing tuwek bareng. Adzan modele koyo gak tau krungu adzan. Langsung nyaut sembarang berkelit. Nikmat, makmum kumpul-kumpul nikmat. Memang itu adalah jaminan Allah SWT. Diberikan orang yang berpuasa itu kebahagiaan ketika berbuka. Yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bisawmi. Jika ia berjumpa dengan Allah SWT ketika meninggal dunia, dia juga diberikan kegembiraan oleh Allah. Kenapa? Karena dipertontonkan ganjaran puasa yang dia lakukan tanpa tarif. Lek itu nih untuk tarif, semua amal ibadah itu kebanyakan ada tarifnya. Mulai dari 10 kali kelipatan hingga 700 kali kelipatan, kecuali puasa. Rasul mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhif. Setiap kebaikan itu Allah gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, wa fi riwayat illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu khusus untukku. Jenengan nek poso, antara sing poso temenanan kali sing boten poso, sing goroan, ketara napa boten? Boten ketara. Pokoke boten ngakuan. Sahur melu sahur, jam 7 jam 9 melu lemes, duhur melu turu. Padahal sing iku mang tek telung piring gunas. Ukoi, gimana? Karena sing ngono. Ketulusan itu terjaga kecuali kita yang ngomong. Aku poso, dah baru sama. Tapi nek boten iki karena sing ngono. Gimana? Nah, fa innahu li, puasa itu ketulusannya, keikhlasannya hanya untukku. Wa an ajzibih, dan aku sendiri yang akan membalas ganjarannya orang berpuasa. Dipertontonkan oleh Allah ketika seorang sedang nazar. Ya, tidak sedikit orang yang merasakan menghadapi kematian itu padahal sakitnya itu luar biasa, tapi bukti ini dia senyum, dia guyu mesem. Karena apa? Boten rasakno Rasulullah ini yang dia lihat saat itu adalah ganjaran yang ditunjukkan oleh Allah Taala. Fariha bisawmi, dia senang bangga dengan ganjaran puasanya ketika hendak menghadap Allah SWT. Itu nanti akan
poso Ramadan. Oke. Itu yang pertama tentang keutamaan orang berpuasa. Adapun yang lain insya Allah terjadi patut sidang. Sekarang yang saya sampaikan adalah syarat sahnya orang berpuasa. Syurut sihhati shaum, syarat-syarat sahnya orang berpuasa. Artinya kalau orang memenuhi 4 syarat ini, maka puasa yang dia lakukan sah. Nopo Islam. Jadi bukan Islam masuk ngelakoni poso ini waktu gak mangan, gak ngombe, gak kumpul mulai subuh sampai maghrib, bukan sah, percuma. Ini syarat itu Islam. Yang kedua berakal sehat, waras akal. Ini tidak ngomong gendeng, gak mangan, gak ngombe sampai 3 dino. Ini itu bukan dia ke poso, karena harus berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ibu-ibu lek wonten sing siang kurang setengah menit kok ketekan dayo nih mboten saged batal langsung. Ini masalah ganjaran Gusti Allah Rahman Rahim insyaallah angsal, tapi wajib nyautan mantene. Keempat, al-ilmu bi kaunil waqti qabilan lisawm. Dan ini penting. Nopo mangertosi, mengetahui, memahami akan diterimanya waktu dia puasa. Maksudnya bukan asal melokan. Ini pun sampai apa? Satu ini saya menyampaikan ini. Maksudnya nggak boleh orang tiang poso terus takoni. Sama apa buka makan, buka sarapan, poso aku. Lu poso aku? Ya aku melok pompong itu. Pompong buka makan bisa aku melok bisa. Jadi dia tidak tahu kalau saat itu adalah Ramadan, diwajibkan seorang muslim puasa. Dia tidak ngerti, mongko poso ini bukan sah. Nah, terus sampai dia itu ngerti, sama nggak poso, ini saya kira Ramadan, wong Islam wajib poso. Dan mengetahui waktunya dia wajib puasa itu adalah bagian daripada syarat sahnya puasa. Nah, ini bukan asal melok-melokan, kudu dengan jadi. Paham ya? 4 syarat ini yang dilakukan untuk menjadi sah dan tidaknya puasa seorang yang umumnya dilakukan sebelum kita melakukan ibadah. Inilah saat ini jangan posolan kita pakai di sini. Syarat sah itu sebelum puasa Islam, Islam. Berangkat sehat, berangkat sehat. Suci dari nifas, ngerti lagi Ramadan wajib poso, berarti sama sudah siap. Ketika berpuasa nanti sah puasa jalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini cepetan ini, nanti yang tersingkat dari paham dan tanggal ya. Syurut wujub shaum, syarat wajib wong poso. Artinya orang kalau memenuhi syarat wajib tidak boleh tidak puasa, wajib poso. Wonten alasan ada 5. 1, Islam. Jadi Islam itu wajib poso. Lek gak poso, pertanyaan besar. Gimana? Wong Islam wajib poso. Wis ojo ngaku Islam opo Islam. Nggih. Ngerteni nggih lek karo pangeran Bejogo Gusti Allah nggih, kanjeng Nabi utusan Gusti Allah nggih, berarti Islam nggih. Poso mboten. Iki sing turun. Hadis berarti Islam wis turun kebenaran. Syarat wajib wong poso iku Islam. Kaping kali at-taklif ayat yakuna balighan aqila. Balik dan berakal sehat. Balik berarti usia tertentu. Batasan orang balik ada 3 tanda. Bagi orang laki mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma. Umur 9 tahun minimal paling cilik. Umur 9 tahun dia sudah mimpi basah, mimpi mengeluarkan sperma, maka saat itu dia dihukumi sebagai anak yang sudah balik. Mengkali lek damel lari SD head minimal umur 9 tahun, kelas kali kelas tiko SD kok ngekok keting sampurno umur ini sampurno genap 9 tahun menurut hitungan hijriah, maka di saat itu darah keluar disebut darah haid, wajib dia poso karena dia sudah masuk dalam dimensi balik. Lek kali ini belum balik. Lek itu bahasa hukum sendiri kelas 1 kelas 2 walinya orang
orang tuanya hanya memerintahkan melatih, boten wajib ya, tapi itu dilatih. Cek boten kaget boleh pas balik. Dijak, ayo nah, makan sahur dulu lagi kamu. Dijak, materi saya kira Ramadan sahur, di poso betul Pak. Ya wis gak apa-apa poso betul. Telung dino poso jam 1, telung dino kan poso jam 2, telung dino poso jam 3, telung dino poso jam 4, suwe-suwe kuat poso maghrib. Mau ngelatih, kono dereng balik. Lek kono mau keling, ojo diseneni digokui, kamu gokui boten. Nanti lari malah cekir. Nggih. Napa? Apa mau keling perut sakit ya sudah. Tapi besok tidak boleh nih. Nggih, dikai napa? Ojo kan karena ini belum balik, belum wajib dia. Hanya kita untuk mengarahkan melatih. Balik itu sini dimaksud balik. Atau ada orang tidak mimpi batasan maksimal yang usia balik 15 tahun. Gak tahu mimpi hari ini. Kono nggak ada HP, nggak ada TV, sing didelok buku pelajaran doa. Berarti otomatis pikirannya kan sekumpul gitu. Gak ngerti cabai-cabian, gak ngerti kendaan, gak ngerti gitu. Wong biar gak tenang, baliknya gede-gede. Kenapa? Karena gak punya pikiran yang gak ada syahwatnya itu. Niku maksimal umur 15 tahun, laki perempuan. Meskipun buatan mimpi, buatan terus tembus 15 tahun berarti dia dianggap balik. Tapi saat ini kali, karena itu ada sampai ini sudah ngerti misalnya amprinan mantanku biar wah, ada kelas loro SD kadang 5 tahun gini, dia pulang tukaran guru mantan jadi. Masya Allah, lu kadang ini kan ketinggalan, orang kocok gitu. Tukaran itu mantan kocokan, iya. Saya seperti ngerti mantan itu. Balik kemudian berakal sehat. Ini betul bahasa. Orang nggak poso, wis balik kok nggak poso ya mungkin nggak pati sehat akan tenang gampang. Nomor 3, al-itoqah mampu mau syariat mampu. Berarti wonten tiyang sing boten dianggap mampu wonten. Tiang sing boten dianggap mampu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ihsan secara dohir. Kenyataannya dia boten mampu. Gini ku tiang sing sepuh sampun pikun. Sing sering kula aturaken sahur melok tangi, melok mangi, melok sahur jam itu dibuka piring sarapan jadi. Kenapa Bang? Dibuka piring mah iki koyo sarapan jam itu. Dek wis lali lek niku napa? Ramadan poso. Koyo ngeten iki mboten asal dipaksa. Jenengan langsung ngomong, berarti mbak itu sedikit. Gak ngerti. Jangan jadi seneng. Mbak ngisi-ngisinya kowek orang nanti loh. Ngomong anjirnya wis masanya sudah tidak ngerti dia. Diberikan lupa oleh Allah, diberikan pekun gitu. Akhirnya apa? Wis boten sedih, boten wajib di poso. Mek ganti fidyah. Sedinoi sambut 7,5 on. 7,5 on setiap hari. Atau wan maridul ladzi la yujaburu. Wong loro sing gak kena diarep no warasi. Dhek sehat sing nom, mboten sehat. Dhek sing nom cuma loro-loron. Sing mboten saged dhek iku poso. Contone wong ngene serangan jantung. Penyakit jantung itu sekian jam harus minum obat. Lek mboten bahaya. Bisa drop deh. Karena dia dibantu oleh obat. Atau orang penyakit akut lambung itu harus sekian jam memasukkan makanan, harus ada asupan boten oleh deh. Gak iso. Mau gue dokter boten asal di poso. Soalnya bisa menghilangkan nyawa. Lho lek mau gue dokter berkali berarti dhek iki loro sing gak iso diarepno warase krana poso. Boten usah poso. Dia hanya wajib mengganti fidyah dendo. Boten dendo sih ganti nanti. Satu harinya 1 mud atau 7,5 on. Pembayaran fidyah ini dilakukan 1 hari 1 kali, artinya setiap hari. Kalau diajukan dirotol semuanya dibayar di depan boleh.
Tapi kalau semuanya dirobol dibayar di belakang haram, tidak boleh. Paham ya? Orang yang sepuh suka poso. Hitung setengah tahun itu lagi kalau puluh, kami ketemu nih 2,5 kilo. Dibayar nih karena timbangi bendino nih bangi 7,5 kan kesuwen. Langsung dibayar sak di karena tanggal siji langsung ini bidiai mbahku atau ini bidiai bulan sing loro niku wau. Mboten apa langsung dipakai diparingaken datang ke para masaki. Tapi lek di akhir wis iki berarti mbak iki gak oleh poso ya. Bayar ganti nggih. Piro? 2,5 kilo. Ya wis lek ngono tak bayar akhir Ramadan tak kei rusak. Tidak boleh. Hukumnya haram. Kenapa? Hukum wajibnya harian kok. Wajibnya itu harian. 7,5 tahun itu setiap hari harus dibayar. Lah kok niki saniki dino saniki gak bayar diundur, berarti kena denda. Bukan kena denda, boten angsal hukumnya haram. Paham nggih? Nah, jadi kudu dibayar harian atau diajukan. Jangan diundur. Itu kaitannya kali ini. Yang kedua, syar'an. Wong sing boten mampu dianggap ambil agama munggu syariat yaitu wong yang mesti sing head lan nifas. Itu boten langsung poso, dianggap boten mampu. Syaratnya kurang. Oh iya syarat saya kurang. Mungkin ada wong head kok sing ngoyo ae poso, gak oleh ganjaran tambah oleh dosa. Paham ya? Nomor sekawan, syarat wajib poso itu sehat. Berarti tidak tiap sakit, angsal bukan poso. Di saat itu boleh dia tidak puasa. Nanti wajibannya nyaur setelah hari raya. Tapi kriteria yang wong loro niku sama dengan mahdurat supaya napa niku siji, lek dhek meksa poso saged sedo. Penyakit ini berarti angsal dhek boten poso. Nomor loro, lek dhek meksa poso memperparah penyakitnya. Tambah parah sing sakjane 2 dina waras dipaksa poso dadi 10 dina. Monggo tiyang model ngeten iki angsal mboten poso. Utawa lek dhewe maksa poso memperlambat kesembuhan. Warase tambah suwi. Nek penyakit tambah parah, nomor 3 warase tambah suwi. Semua ini kriteria itu harus memakai keterangan ahli. Dalam hal ini dokter zaman sekarang ini. Bukan asal nggak dewi. Aku saya gak poso di apa? Aku berkes. Lihat tak paksa poso ini bisa mati ya. Bukan sakit. Soalnya awal dewi bukan nonton napa pengetahuan di bidang itu. Bukan asal diputusi dewi. Kudu periksa dhisik terus tanglet tenggene tiyang sing luwih ngertos. Dok, seandainya saya poso boleh apa enggak? Jadi dokter ojo dhisik. Ojo dhisik sama lek diterusno poso tambah parah kesanane. Tambah suwe warasi. Loh, berarti kita mengikuti ahlul khubrah namanya. Napa? Tiyang sing ngerti medis niku angsal kita tunggu. Tapi dia tetap mangke nyautang nang gone ya. Ya, di saat dia sakit boleh. Paham nggih? Dadi mboten sembarang loro. Loro moto gak poso. Loro watuk gak poso. Omane mek loro panu, loro bodhe gak poso iki gak hubungane mbek luwe iki nggih mboten. Niki sing kaitannya mbek nyawa. Maka boleh tidak puasa. Paham nggih? Yang keempat. Yang kelima, al-iqamah, syaratnya mukim. Mukim itu mboten kesah, tidak kemana-mana. Wajib. Lek wong bepergian berarti angsal. Wong kesah angsal mboten poso. Tapi syaratnya kali siji, jarak tempuhnya minimal marhalatain 2 marhalah. Kurang lebih 84 kilo. Ini kasarannya Malang Surabaya. Ini kan Surabaya sambung. Ini sanggaplah Malang Surabaya. Amin. Kaping kali dia harus berangkat untuk memenuhi
perjalanan tadi itu sebelum subuh harus keluar dari Surul Balad, batas kota. Contohnya Ler niku arang lo, Kaburon di sana datang. Dan kidul Lowot Dorong, Etan asli katon. Ilen Daud ya, Lokomas. Sebelum adzan subuh, jenengan harus keluar dulu dari batas kota itu. Berarti kewajiban datangnya puasa dengan jenengan udhuri bepergian dhisik pundi? Dhisik lunga apa dhisik takoe kosong? Dhisik udhuri lunga. Nek jenengan jam 6 ket nang stasiun Kota Baru, berarti dhisik pundi? Wajib poso ambek lunga. Wajib poso, maka ndak boleh jenengan gak poso, kudu poso. Jadi kudu dingertos iki, khususnya masalah di bahasa Kota kudu ngerti. Masono ngetokno nang Gresik, tapi budaya jam itu wajib poso. Kenapa? Karena kewajibannya datang lebih dahulu ketimbang udhuri. Nah, saat ini kereta jam 6. Nah, masa aku terus metu dhisik kok ya metu dhisik. Ya gak dilawang ngono. Utawa di Singosari iki. Singosari iki, wonten stasiun iki. Nah, ten Singosari. Nah, mungkin iki gak mriku, ten Pak Sepur. Nek ten Arjosari bis, nggih nyegate ten njobone Karlo. Supaya kita di tengah perjalanan boleh tidak berpuasa. Tapi dia tetap wajib mangke nyaurutan manerio yo kudu gak poso terus dadak untuk bebas boten. Di saat itu jenengan asal berpuasa. Paham nggih? Sehingga kalau ada orang punya 5 syarat wajib ini, Islam yo berangkat sehat, yo wis balik, mantun-mantun nggih mampu. Terus nomor sekawan sehat, nomor gangsal gak nandi-nandi, gak ono alasan gak poso. Terus saya nyebut tamel itu boten ngerti iki. Boten ngerti utur, boten ngerti perkara sing diolehi wong gak poso. Kula kuliah abot enggak ya cara dia apa? Nek kuliah Sulan jenengan gak dikuli, saulan mandek kok leren dhisik. Poso. Lho nggih. Mboten gampangan. Ada kok sak nyambut gawe, kula nyambut gawe ale mboten kuat poso. Terus kabeh terus gak poso sing wong lanang. Lek kabeh alasan nyambut gawe oleh gak poso. Nggih bener. Maka tidak masuk sebagai udhurnya orang yang diperkenankan tidak alasan. Iya kan pinter yang medine tuh. Kalau kepanggil wonten tiyang sadyan lontong barat tadi itu asap langganan ya nanti mungkin di sana ini kurang pirang-pirang dino niki mantu niki mboten kepanggih kuno napa ayo kita tuntun mungkin mantu niki posoan belum prele posoan mosok sekolah sunan ngisi lontong doa coba dan ini kayaknya guyon. Tapi coba kalau kita renungkan, Masya Allah, ini udah dulu banget, bisa mau kayak ngoten. Mosok terus melakukan tiga dino itu Masya Allah, diri si lontong doa. Mek Ramadan satu bulan yang masuk gak iso. Lho ya sakjane awake dhewe ngoten ya, sakjane iki. Semua sunan banyak bergawe persiapan untuk Ramadan. Ramadan ibadah dikuatno. Iki wis kan ngurusi sembarang. Pokoke isine ibadah. Nah itu sajane kok konten sajane iki saged. Iki kelompok yo apa carane setiap saat, setiap bulan atau setiap minggu sing awake dhewe dikoyo disisino. Kene kok biar Ramadan. Awake dhewe boten tambah ketekan Ramadan tambah modalane tambah kadeng. Oh iki anu Ramadan iki dene rezeki wong. Modalane tambah rumput tambah. Iya. Masya Allah. Hati-hati nih, hati-hati. Pokoknya diniati sing sae. Nggih, diniati sing sae. Ojo sampai terus gak poso, boro-borone mbok gawe. Ujian itu. Paham gak Ibu? Konsumer iki. Yang keempat, arkanus shaum 2.
Saat ini kita bahas masalah rukune wong poso. Ini kewajiban yang harus dilakukan ketika kita beribadah, ketika kita ngawali poso. Ngawali niat. Pertama niat. Niat yang poso Ramadan itu wajib dilakukan di malam hari. Mulai dari masuknya waktu maghrib sampai sebelum datangnya waktu subuh. Karena puasa ini adalah ibadah tersendiri setiap harinya, maka tidak boleh tidak diperbolehkan monggo Imam Syafi'i untuk niat itu meksa awal tok sak dino tok sak wengi tok mboten asal. Gak cukup awake dhewe poso kula niat ingsun poso Ramadan sak ulang tahun iki Fardhu Ta'ala. Wis meneh wis gak niat. Monggo Imam Syafi'i mboten saged. Kenapa? لأن كل يوم عبادة مستقلة ولا تكفي نية واحدة لكل شهر على المعتمد. Menurut pendapat yang kuat tidak boleh, tidak cukup cuma satu niat, harus setiap malam niat. Walakin tusannu akan tetapi disunnahkan khusus awal Ramadan catat ini. Jangan sak mantune niat mantune witir niku lho biasa niat bareng-bareng awake dhewe. Nawaitu sawma qadin ana dhahiqan di syahri Ramadan hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Perlu dicatat, niat yang kita ucapkan itu bukan niat, tapi itu istihdarun niat, hanya menghadirkan perasaan untuk jenengan konsen terhadap niat, tapi bukan dianggap niat. Giling-giling sing jenengan pos bareng-bareng itu sanes niat. Itu hanya pelafatan niat, mengucapkan pelafalan niat dan hukumnya sunnah. Tapi sing dianggap niat yang terlintas dalam hati. Milane jenengan nek marine ngucapno bareng-bareng nawaitu sawma qadin sak mantune jenengan baleni malih ndek jero ati. Niat ingsun sing wajib disebutno minimal telu. Niat ingsun poso, jenis posone Ramadan, hukum fardhu. Iki sing telu itu disebut niat ingsun siang Ramadan fardhu lillahi ta'ala. Itu yang wajib disebutkan dalam hati. Dadi nek jenengan mek ngucapno nawaitu sallallahu alaihi wasallam di Ramadan sampai mari ditakoki nek jero ati gak niat babar belas. Terus ditakoki apa sampean ngomong bae mau mbok aku mulai biyen wis melo-melo kan. Gak ngerti artine. Niki mboten sah. Paham iki? Kenapa? Karena niat itu tempatnya dalam hati. Boleh pakai bahasa Arab lebih sempurna, tapi harus ngerti hati ini. Di jero hati itu. Lek gak ngerti pakai bahasa kita yang ngerti. Ya coro Jawi, coro Indonesia mboten apa. Sing penting telung unsur ini harus disebutkan. Niat unsur poso, Ramadan, fardhu. Telu iki disebutkan di jero hati. Paham ya? Khusus awal Ramadan disunnahkan kita untuk beli niat. Mantune niat ingsun poso Ramadan fadlillahi ta'ala mantun ya. Terus diulang malih niat ingsun siang Ramadan 1 bulan penuh tahun ini fardhu ta'ala. Hukumnya sunnah. Napa niku faedahe jagani lek pas sepanjang 1 bulan Ramadan awake dhewe ana sing lali gak niat. Corona mungkin kekesalan orang jalan tambah harapan tambah sampai gak terawih. Kalau gak terawih kan berarti gak niat bareng-bareng. Maka peluangnya dia niat nek tangi sahur pas dibukai bojone gak kelentang sampai kesel tembus nang waktu subuh otomatis kan bakal niat ya. Apa yang terjadi? Kalau jenengan sudah mengucapkan niat di awal Ramadan, niat ingsun poso Ramadan tahun ini sasi jangkep fardhu ta'ala, maka kondisi yang tadi saya sebutkan langsung di handle kali niat di pertama. Sah poso ini. Meskipun jenengan boten niat kono kelalen kono kebablasan niku. Faedah pertama. Faedah kedua, andaikan saja ada orang ternyata di tengah Ramadan ditakdir oleh Allah boten cukup umuri,
dipundhut dening Allah Ta'ala, dia tetap mendapatkan ganjaran Ramadan 1 bulan penuh. Koro-koro niat itu. Terus kalau kita cuma niat satu bulan penuh tidak cukup. Tapi kalau kita baca itu hanya sebagai amaliyah sunnah, sama niat dan begini wow, itu dianjurkan untuk kita lakukan di awal Ramadan. Kalau nopo kok ini disampaikan Pak? Kalau lek wonten tiyang gak niat terus ketekan subuh, dhek wajib poso, mboten asal makan, mboten asal minum, mboten asal kumpul sampai maghrib, tapi posone dianggap gugur, wajib dikodok nanti setelah hari raya. Lek wong gak niat. Paham? Ojo mentang-mentang kebablasan, ya Allah aku guru niat nambangi. Wis lek kono semisal kene mangan kene. Mboten asal haram hukumnya. Haram. Sekalipun dia dianggap batal tapi wajib menahan makan, minum dan sebagainya. Koyo omoso. Tapi dia wajib nyawa utang mandiri niat. Nah, mulane kudu disampaikan niku. Paham nggih? Kaping kali rukune wong poso tarkum fatirin, meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Nah, perkara sing batal puasa niku secara umum terbagi dua. Ada perkara yang membatalkan puasa dari sisi zahir. Lek dilanggar batal posone wajib mulang mandune riyadin. Perkara sing batal secara zahir. Iki kula sampeyan. Napa contone? Siji, ar-riddah, perkara sing garai wong metu teko iman. Murtad. Nauzubillah min dzalik. Baik dengan keyakinan, ucapan atau perbuatan. Atas sakniki niku jenengan ningali gak kabeh wong awam nglakoni ngene kadang wong pinter yo krono sampe pinter sampe kedeluduk dinane hati-hati dijari lisane perbuatan. Ini syariat Kanjeng Nabi itu sudah murtad. Mengingkari kewajiban, mengingkari kesunahan, mengingkari sesuatu yang halal, mengingkari sesuatu yang haram. Ini kalau saya sampaikan, bojoku timbang rati mana? Aku mau jajan enggak? Saya tidak ridho kalau bojo aku dimaju oleh suamiku. Lebih baik dia berzina timbang aku dimaju. Berarti dia menghalalkan sesuatu yang haram, zina, mengharamkan sesuatu yang halal. Kalau ini dilakukan, diucapkan dengan sengaja, dengan pemahaman dan pengetahuan, murtad. Mungkin hati-hati. Keinginan ini ada, iya, dia pacak nol itu didelok mawon nek dia ada niat istihza terhadap syariatnya Nabi langsung keluar. Ya, kita tidak menghukumi, tapi kitab yang kita baca itu sudah Irsyadul Ibad sudah memberikan contoh-contohnya, ucapan-ucapan yang membuat orang bisa murtad. Amin, hati-hati dijogo. Punya keyakinan ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Di berantong, nang ini kurung, nang Gunung Kawi kudu ziarah. Gunung Kawi itu lama, tapi lek awake dhewe niat itu boleh-boleh pangsit nggih. Wah, itu sampai nang kene Gunung Kawi di Pamjadel iki. Nek boleh pangsit ono kene mboten asal. Ziarah ansar. Tapi lek boleh itu dia punya jenengan tinggal lihat di TV dulu. TV kalau Trans 7 itu ada banyak itu. Napa jenenge acara-acara pesugihan gimana? Dunia lain. Jenengan tinggal itu. Ternyata masih banyak orang-orang yang melakukan ritual-ritual. Gini kuau digawe golek ngetan-ngetan macam-macam lagi. Nah, itu kalau ada keyakinan terhadap selain kekuatan Allah itu bisa lek dilakoni pas poso goblok ganjaran bakal. Amin. Wajib umroh. 2. Al-haid wa nifas wal iladah. Haid, nifas, habaran itu dibatal. 3. Al-junun. Napa niku? Umat gendengin. Jadi poso aja sampai kemana-mana
bagi dua. Kalau dia semaput sehari sepanjang siang, mulai sahur sampai buku, semaput gak lagi batal poso. Meskipun sepanjang kayak semaput boten dikeimimi boten keimam. Batal poso. Tapi tengah-tengah kayak ini semaput ngelilir sadar mantune naudzubillah dari ini di balik salah sekali kenapa sih awakmu tersebut antuni sahur berkecing ini resik-resik awak ketika masjid kepreset duit tipu bentuk ngaput gowo biar anak ilang kaki dia salah tengah awak tengah hari sadar apa aku sama takut pak tidur berkecing yo mulai gini panti nirmala panti nirmala semaput panik sih panti nirmala semaput mali semaput yang pertama goro-goro bentuk semaput yang kedua goro-goro mikir biaya ini kok tangi-tangi jam maghrib niki posoe boten batal posoe sah. Kenapa? Karena sepanjang siang dia pernah sadar isyaratnya tetap boten makan boten ini murmur maghrib tangi keliling luwe aku aja nih luwe masa gak mana gak kopi niki boten perlu dikodok poso niki boten batal ini tulis semua kaping sekawan dasar ada jima niki penting nih kumpul kali bujuni di siang hari Ramadan batal langsung sekali plus batal langsung batal gak usah nanti utang langsung batal mantan boten kok batal kena sanksi berat dendone iku abot nopo boleh kedosane pasti iki Pak boten setiamu sanksi denda nyatanya itu berat siji merdeka budak gak oleh milih jadi kan gak oleh milih kudu usaha golek di kiri searching Google membutuhkan seorang budak kita perlu nongol ya dan jadi gak ono baru denda sing nomor loro nopo poso romulan gak oleh mandek sudah dino boten apa mandek sepisan baleni mulai awal lan coba sing nonton iki iki 4 sisi nek sing gak kuat kok paleni arek kok dibuka wong angsal bengi angsal tapi jenenge wong iki nafsu iki baru yang nomor 3 dendone apa memberi makan 60 orang fakir niki boten langsung sapa sing milih gak boleh kudu dilakoni iki kurang mulan. Insyaallah nek nomor 1 bakal nonton game budak iki boleh nek budak. Budak niku tawanan perang bakal nonton kok bisa iki. Mbul di Ukraina niku. Nggih. Nomor kali minimal itu nomor kali poso bulan berturut-turut. Boten ana dilangsung Pak. Tak sing swida iki wis swida bungkus ping 6.000 gampang 500 guys. Apa-apa ya. Boten anggar milih. Nggih. Ini pun dituruti nafsu nah kemudian dari sini kita bisa ngambil sempalan nopo pelajaran ben-ben jenengan nek kate mantu ojo nyedeki poso saken sing lakoni ini kan sampai nek gak ngerti Pak mumet terus kan di bundunan ya repot nopo paling saya niku Syawal wah Syawal itu di samping Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Aisyah bulan Syawal kita bisa ngikut terhadap itibak terhadap sunnahnya Nabi Muhammad SAW mau kali los Syawal los tulis sholat sunnah beres insyaallah ya insyaallah kalau nanti bisa ngatur di Ramadan nanti kalau sampai di gawe bulan Sya'ban ruwah ngeten iki dadi manten duwe gawe golek molo ae. Golek molo tenanan lah. Saya nggih niki dipun pelajaran iki. Orang guru kita jeli lalu Kanjeng Nabi pun memberikan arahan. Lek sik besar mawon, besar kan biasa sing sering datang
Bisa besar itu wis cedek Pak. Nggih, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh bisa nanti. Si tepi, insyaallah si tuh lah ya. Tapi lek kadung mulut utawa batok mulut Pak iku si apot iku. Nggih. Antone batok mulut to. Cuma dilawal, cuma ditani Rejab. Saban, poso, ketanuan. Wah itu sih lo apot. Nah coba terbunuh. Nggih. Itu sampai itu jangan menganggap bisa kaki. Paham nggih?